Syirah TV. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai nahwu shorab dan kita akan fokus ke keadaan marfu'un, mansubun ataupun majrurun, di mana keadaan ini marfu'un, mansubun atau majrurun itu diperuntukkan untuk al-ismu. Nah, kita akan coba latihan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Nah, ini di ayatnya. Ayat ke-9, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian ayat ke-10-nya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kita terjemahkan dahulu untuk memudahkan kita agar bisa menentukan mana yang termasuk kategori al-ismu, al-huruf, dan al-fi'lu. Dan untuk al-ismu khusus untuk latihan kali ini kita akan tambahkan keadaannya apakah dia termasuk kategori marfu', mansub, ataupun majrur. Nah, sebelum kita menerjemahkan, perlu diingat keadaan marfu'un itu identik dengan dhammah. Kemudian keadaan mansubun itu identik dengan fathah. Dan keadaan majrurun itu identik dengan al-kasrah. Walaupun di video sebelumnya ada beberapa tanda atau alamat dari marfu tidak hanya dhammah dan tidak hanya pula mansub itu fathah dan tidak hanya pula kasroh itu untuk majrur. Nah, silakan nanti dilihat di video sebelumnya. Baik, kita terjemahkan kata per kata dahulu. Yukhadi'una mereka hendak menipu Allah walladzina dan orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wama dan tidaklah mereka ikhda'una mereka menipu illa kecuali anfusahum diri-diri mereka, wama dan tidaklah mereka yash'urun mereka sadar. Fi qulubihim di dalam hati-hati mereka maradun ada penyakit, fazadahumullahu maka Allah tambahkan kepada mereka maradun penyakit, walahum dan bagi mereka azab alimun yang pedih bima disebabkan kanu keadaan mereka yakdzibun mereka berdusta. Baik, kita akan coba kategorikan mana yang termasuk al-ismu, al-fi'lu dan al-huruf. Nah, kata yukhadi'una tadi terjemahannya mereka hendak menipu. Nah, ini tidak ada tanda al-ismu dan jelas ini bukan al-huruf, maka ini kategori al-fi'lu. Oke. Selanjutnya Allah. Nah, lafaz Allah ini ada alif lam. Jadi dimasukkan alif lam dalam lafaz Allah. Sehingga lafaz Allah ini kategorinya adalah al-ismu. Dan lafaz Allah diakhiri dengan harokat fathah, maka al-ismunya dalam keadaan mansubun. Jadi Allah al-ismu mansubun. Kemudian wa itu al-huruf karena dia berdiri sendiri. Al-huruf itu keadaannya selalu mabniun. Jadi untuk kedepannya al-huruf semuanya akan kita katakan al-huruf mabniun. Nah, nanti tambahannya akan ada. Nah, sementara kita fokus di cara membedakan al-huruf, al-ismu, dan al-fi'lu. Khusus untuk hari ini tambahannya adalah mansubun, au marfu'un, au majrurun untuk al-ismu. Sedangkan untuk al-huruf selalu mabniun. Alladzina ada alif lam berarti ini al-ismu, tapi khusus untuk alladzina kita bahas nanti bersama isim-isim yang lain. Amanu mereka telah beriman, berarti ini al-fi'lu. Kemudian wa itu termasuk al-huruf, dia mabniun keadaannya, ma juga di sini al-huruf karena tadi artinya tidak. Di sini al-huruf manafi sebetulnya, tapi sementara kita sama al-huruf mabniun. Yakhda'una mereka menipu, berarti ini kata kerja al-fi'lu. Illa itu al-huruf mabniun. Anfusahum ada dua kata, anfusa harokat terakhirnya pada huruf sin ada fathah, berarti ini al-ismu mansubun. Kita lihat, oke, anfusa al-ismu mansubun. Hum ini al-ismu, tapi ini kategorinya sementara kita tidak bahas lebih jauh dulu. Wa itu termasuk al-huruf mabniun. Ma di sini al-huruf juga mabniun. Yash'urun mereka sadar. Nah, ini diawali oleh huruf mudhara'ah. Nah, kalau diawali oleh huruf mudhara'ah
Seperti tadi yukhadi'una, ini juga diawali oleh huruf mudhara'ah yaitu ya. Kemudian yakhda'una juga sama, diawali oleh huruf mudhara'ah yaitu ya, dan kata yash'urun diawali oleh huruf mudhara'ah yaitu ya salah satunya. Maka kata yash'urun termasuk kategori al-fi'lu. Oke, ayat ke-10. Fi kulubihim. Ini ada 3 kata. Fi, kata pertama. Kulubi, kata kedua. Him, kata ketiga. Fi-nya itu termasuk al-huruf mabniun. Nah, hurufnya namanya al-huruf jar. Kemudian kulubi, kulubi itu berarti kata kulubi pada huruf ba-nya harokatnya kasroh. Berarti ini al-ismu. Dan keadaannya dalam keadaan majrurun. Karena identik dari kasroh adalah majrurun. Identik dari majrur adalah al-kasroh. Jadi kulubi al-ismu majrurun. Himnya termasuk al-ismu. Kemudian marudun identik dengan marfu karena dia kata marudun diakhiri dengan dhammah tain. Berarti marudun itu al-ismu marfu'un. Kemudian fazadahumullah. Ini ada 3 kata, fazada, hum, dan lafaz Allah. Fazada tadi artinya tambahkan. Berarti itu al-fi'lu, Allah menambahkan. Hum itu al-ismu, lafaz Allahnya ini termasuk al-ismu. Tetapi kita tambahkan al-ismunya adalah al-ismu marfu'un. Kemudian marudun itu juga al-ismu karena tandanya ada fathatain, maka ini termasuk kategori al-ismu mansubun. Kemudian walahum ada 3 kata, wa, la, dan hum. Wa-nya itu al-huruf mabniun, la-nya juga al-huruf itu mabniun, tapi ini termasuk kategori la untuk harfu jar. Hum itu isim domir. Sementara kita bedakan al-ismu saja dulu. Adzabun diakhiri dengan harokat dhammah pada huruf ba, maka ini termasuk kategori al-ismu. Dan al-ismunya keadaan marfu'un. Kemudian alimun sama, diakhiri dengan dhammah pada huruf mim. Jadi ini al-ismu marfu'un. Bi ini al-huruf mabniun, ma ini al-ismu. Nah, ma di sini menyatakan al-ismu, tapi kalau yang di atas wa ma yash'urun itu al-huruf. Nah, ini ada penjelasan tersendiri nanti. Kanu di sini ini sementara kita kategorikan al-fi'lu. Kemudian yakdzibun ada huruf mudhara'ahnya, maka ini termasuk kategori al-fi'lu. Nah, tadi yang perlu diingat ada kata al-ismu seperti alladzina, kemudian hum, kemudian him, kemudian hum pada lafaz wazadahumullah, kemudian walahum, humnya, kemudian ada bi ma-nya kita berikan al-ismu. Nah, untuk kata-kata seperti ini, hum, him, kemudian ma, kemudian apalagi tadi alladzina, maka itu termasuk kategori al-ismu dan keadaannya mabniun. Jadi al-ismu itu tidak hanya marfu'un, mansubun ataupun majrurun, tapi ada isim yang keadaannya dalam i'rab itu dia mabniun. Nah, salah satunya adalah isim mausul. Ini contohnya alladzina, dia mabniun. Kemudian tadi ada hum, domir hum. Nah, ini dia. Fi kulubihim, him dulu saja. Ini juga sama al-isim, tapi dia mabniun. Kemudian lafaz hum juga sama. Ini al-ismu, namanya ismu domir. Keadaannya dia mabniun. Kemudian hum pada lafaz walahum adzabun, hum di sini juga sama. Dia kategorinya al-ismu dan dia mabniun. Sehingga kata-kata ini atau isim-isim ini dia keadaannya mabniun dan biasanya menempati tempat. Maka nanti akan ada tambahan dalam i'rabnya yaitu fi mahalli. Nah, itu nanti kita akan buatkan video tersendiri. Nah, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa membedakan mana kategori yang termasuk al-fi'lu, al-huruf, al-ismu. Dan untuk al-ismu dalam video kali ini sekali lagi difokuskan kepada al-ismu dalam keadaan marfu'un yang identik dengan dhammah, al-ismu dalam keadaan mansubun yang identik dengan fathah, dan al-ismu dalam keadaan majrurun yang identik dengan kasroh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.